إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita yaitu Mukhtasar Sahih Muslim. Kita masuk ke bab Fadlil Muadzinin. Bab keutamaan muadzin. Dan keutamaan muadzin ini, akhi, Masya Allah ya, luar biasa. Makanya sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa sebagian ulama, bahkan banyak ulama, mengatakan bahwa muadzin itu lebih utama daripada imam. Di sini ya, beliau membawakan hadis ke-197 An Isa bin Talhah qal kuntu 'inda Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu faja'ahu al-muadzin yad'uuhu ila as-salah faqala Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadzinuna atwanun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Isa bin Talhah berkata, aku pernah di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah meridainya. Lalu datanglah muadzin menyuruhnya kepada salat. Maka kemudian Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, para muadzin itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan paling panjang lehernya, Pak? Kita katakan kita imani sesuai dengan lahiriahnya. Artinya bahwa lehernya benar-benar panjang nanti di hari kiamat. Dan itu bukan celaan. Kalau di dunia iya, Pak. Kalau ada orang yang lehernya panjang di dunia, orang pasti akan aneh gitu kan. Tapi kalau di hari kiamat itu keutamaan dan keistimewaan, Masya Allah. Ini menunjukkan ya keistimewaan muadzin. Dan di antara keutamaan yang lainnya dari muadzin, bahwa semua yang mendengar suara adzannya kelak nanti pada hari kiamat akan bersaksi. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Qala lahu, bahwasanya ia berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Ya, Rasulullah bersabda kepada Abu Sa'id, aku melihat kamu itu suka sekali berada di pedesaan dan ngangon kambing, menggembalakan kambing. Iya. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida. Kalau kamu sedang berada di kambing-kambing kamu di padang pasir sana atau di pedesaan sana, maka masuk waktu sholat, maka adzanlah untuk sholat dan angkat suaramu saat adzan tersebut. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada yang mendengar ya panjangnya suara muadzin, artinya sejauh suara muadzin terdengar gitu, Pak, dan terdengar oleh jin, manusia ataupun apapun juga,
kecuali nanti pada hari kiamat dia akan bersaksi untuknya. Ya, kata Abu Sa'id, aku dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini luar biasa sekali akhul Islam. Iya. Demikian pula muadzin itu Pak, diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Sejauh suaranya apa? Terdengar tanpa speaker tentunya ya Pak ya. Tanpa apa? Speaker. Ya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Abdullah bin Umar. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lil muadzin muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin sami'ah." Akan diampuni oleh seorang untuk muadzin sejauh suaranya terdengar, dan akan dimohonkan ampunan oleh setiap yang basah maupun yang kering. Masya Allah. Bayangkan, luar biasa sekali keutamaan apa? Muadzin. Ikhwatul Islam. Dan dalam riwayat Imam Ahmad juga, Nasa'i dari hadis Al-Bara' bin Azib, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu mada sautih wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf terdepan. Masya Allah, ini keutamaan orang yang suka saf terdepan nih Pak. Dan muadzin itu diampuni dosanya sejauh suaranya, dan dibenarkan oleh semua yang mendengarnya, baik yang basah maupun yang kering. Dan ia mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir untuk sholat. Subhanallah, akhul Islam, saudaraku seiman. Kata Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, ya di jilid 1 halaman 281, menjelaskan wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yughfaru lahu mada sautih, yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya sejauh suaranya, yakni ghayatahu, artinya ya sampai mana dia apa? Terdengar suaranya, ya segitulah diampuni dosanya. Iya. Idza stawfa wus'ahu fi raf'is saut, apabila ia berusaha sekuat tenaga untuk mengeraskan suaranya. Jadi muadzin itu dianjurkan sekuat tenaga untuk mengeraskan apa? Suaranya. Wa yablughul ghayah minal maghfirah, supaya semakin mendapatkan ampunan lebih besar lagi. Iya. Keutamaan yang lainnya, bahwa muadzin akhi termasuk makhluk Allah yang terpilih. Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, ya Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Bazzar, Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna khiyara ibadillah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamar wan nujum wal adillah li dzikrillah ta'ala." Sahih Syekh Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terpilih itu siapa? Itu orang-orang yang memperhatikan matahari, bulan, bintang, demikian pula bayangan untuk zikrullah, maksudnya untuk sholat. Ya, apalagi kalau bukan muadzin. Kalau di zaman dulu kan nggak ada yang namanya ini Pak, apa, waktu sholat itu ditentukan di zaman dulu itu dengan matahari ya, dengan melihat matahari tergelincir waktu zuhur, melihat bayangan ya, demikian pula melihat matahari terbenam, melihat syafaq merah ya, masih ada apa enggak.
Itu betul-betul diperhatikan gitu. Oleh zaman sekarang, ya, hampir semua muadzin lebih bersandar kepada apa? Kepada apa? Falak. Ilmu falak ya. Ini tinggal lihat aja maghrib jam berapa gitu kan. Iya. Nah seperti ini boleh nggak? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadza min bab ghalabatil dzan. Ini boleh. Kenapa? Karena ini termasuk ghalabatul dzan, dugaan yang kuat. Iya. Walaupun tentunya akhir Islam kalau misalnya pas kita lihat apa namanya misal waktu zuhur nih, antum melihat sudah masuk, tapi kok melihat bayangan belum gitu, belum masuk, tetap yang menjadi patokan apa? Bayangan. Kalau sudah tergelincir, ya maka itu sudah masuk waktu zuhur. Walaupun tentunya akhir Islam untuk melihat bayangan pun juga butuh keahlian. Terlebih ya, yang namanya matahari terkadang kan pindah-pindah Pak. Terkadang dari sini, terkadang dari sana. Ya. Sehingga kita harus paham juga ya tempat-tempatnya matahari. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Di antara keutamaan muadzin, bahwa para muadzin itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masirin lahu yaqul Allahu akbar Allahu akbar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah. Faqala rajul ashhadu an la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja minan nar. Fastabaqa al-qaum ila ar-rajul fa idza ra'i ghanam hadarathu as-salah faqama yu'adzin. Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan Pak, tiba-tiba mendengar seseorang adzan. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah bersabda, alal fitrah. Dia di atas fitrah. Kemudian dia berkata lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah bersabda, ia telah keluar dari api neraka. Maka para sahabat pun berlomba-lomba ingin tahu siapa ini orang. Ternyata penggembala kambing yang hadir padanya waktu sholat dan dia adzan. Masya Allah. Hanya antum kalau misalnya sendirian di hutan atau di mana gitu ya, pas masuk sholat tetap dianjurkan untuk apa? Adzan, akhi. Kan disebutkan dalam hadis ya, orang yang ketika dia berada di padang pasir sendirian kemudian dia adzan, ya, shalla ma'ahu min junudillah ma la yura tarfuhu, kata Rasulullah. Akan sholat bersama dia dari pasukan-pasukan Allah yang tak terlihat ujungnya, saking banyaknya Pak, Masya Allah. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di antara keutamaan muadzin, bahwa muadzin itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Ibnu Majah Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana sintai asyrata sanah wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzini fi kulli yawmin sittuna hasanah. Wa bi kulli iqamatin wa fi riwayatin wa bi iqamati salasuna hasanah." Siapa, kata Rasulullah, yang adzan selama 12 tahun, dia pasti masuk surga. Dan akan ditulis untuknya dari adzannya setiap harinya 60 kebaikan. Dan setiap iqamahnya 30 kebaikan. Masya Allah. 12 tahun adzan. Dulu di sini ada namanya Pak Ahmad Adwal. Mungkin di antara antum ada yang pernah ketemu. Ya, beliau adzan muadzin di Masjid Al-Barakah dari semenjak
dulu masih surau, ya, sampai Masjid Hijau di belakang itu udah 20 tahun lebih, Pak. Ya, Masya Allah, keutamaan besar, ya. 12 tahun aja sudah kata Rasulullah wajabat lahul jannah. Gimana yang 20 tahun? Ya, luar biasa, Masya Allah. Namun tentunya akhwat Islam, muadzin ya hendaknya ikhlas, tidak mengharapkan upah, karena itu lebih besar pahalanya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ittakhidh muadzinan la ya'khudh ala adani ajra. Ambillah muadzin yang tidak mengambil upah dari adhannya. Iya. Walaupun kata para ulama, kalau dia mengambil upah karena waktunya tersita untuk adzan dan yang lainnya, boleh, silahkan aja. Ya Allah alam, lihat akhul Islam bagaimana besar sekali keutamaan dan keistimewaan siapa? Muadzin, Masya Allah. Iya. Makanya kalau antum pengen jadi muadzin gara-gara pahala yang besar ini, ya Masya Allah. Cuma masalahnya kalau semuanya jadi pengen muadzin, susah, Pak. Ya, DKM harus memilih, Pak, orang-orang yang betul-betul terpenuhi apa? Syarat. Suaranya lantang, kemudian juga fasih bahasa Arabnya, maksudnya cara mengucapkannya. Kemudian juga ikhwatul Islam tidak melakukan dalam adzan itu yang disebut dengan lagu, Pak. Melakukan adzan itu dianggap oleh para sahabat dahulu itu sebagai bid'ah, Pak. Iya. Sampai dipanjang-panjangkan, dilagu-lagukan. Bahkan Ibnu Umar mengatakan ini bid'ah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah punya muadzin, lalu ia melakukan lahan, disebut lahan oleh para ulama. Itu dengan cara melagu-lagukan adzan dan memanjang-manjangkannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada muadzinnya? Ya, adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Kamu adzan yang benar aja. Ya. Kalau kamu tidak tinggalkan perbuatan itu, udah kamu jangan jadi muadzin lagi. Nah, ini akhwat Islam. Maka ya, tidak diizinkan muadzin itu melagu-lagukan, memanjang-manjangkan seperti yang kita lihat. Bahkan terkadang kita lihat sebagian ikhwan aja nggak paham masalah itu, Pak. Mereka melagu-lagukan, memanjang-manjangkan, padahal itu dianggap bid'ah oleh salafus saleh. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan bab al-qaul mithlu ma yaqulul muadzin. Bab mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis 198. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alaihi فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Dari Abdullah bin Amr bin al-As. Beliau ini salah satu sahabat kecil juga ya, usia dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin.
Kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Itu kedudukan di surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba Allah. Aku berharap mudah-mudahan orangnya adalah aku, kata Rasulullah. Maka siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, halal untuknya syafaatku pada hari kiamat. Di sini akhul Islam, kita ambil faidah yang pertama, yaitu dianjurkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Artinya kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita jawab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi untuk asyhadu an la ilaha illallah, Pak, ada 2. Yang pertama, yaitu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu wa ana, sampai situ aja. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, demikian pula Imam Muslim, bahwa Muawiyah radhiyallahu anha ketika menjawab muadzin, lalu muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Muawiyah? Wa ana. Ketika ditanya, kata Muawiyah, demikian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Berarti untuk 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 2. Yang pertama itu mengucapkan yang sama tadi. Yang kedua itu mengucapkan apa? Wa ana, sampai situ saja. Boleh dua-duanya. Ya. Hayya 'alas shalah. Nah, kalau hayya 'alas shalah, ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan hayya 'alas shalah jawabannya 2. Yaitu kita ucapkan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Alasannya yaitu berdasarkan sabda Nabi ini, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nanti kita ucapkan dulu hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Namun kebanyakan ulama ya mengatakan cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa Pak? Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kok jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa melakukan sholat kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, maka seakan kita bertawakal kepada Allah agar kita bisa melakukan sholat. Nah, berapa banyak Pak orang yang sholat tapi tidak dibantu oleh Allah? Ada orang sholat nggak bisa khusyuk. Ada orang sholat tapi tidak merasakan nikmatnya apa? Sholat. Sampai akhirnya yang dia pengen harus cepat-cepat selesai aja. Ada orang kayak gitu Pak. Makanya nggak aneh kan muncul kemudian sholat tarawih tercepat di dunia gitu Pak. Kok bisa ya? Pengen cepet-cepetan gitu Pak. Dia itu karena tidak merasakan nikmat. Kalau dia merasakan nikmat bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, dia akan pasti ya senang lama-lamaan. Nah, ini akal Islam. Nah, ini diantara ya hikmah kenapa ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Maka ini menunjukkan jangan sampai Pak kita bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Jangan. Insya Allah saya bisa. Saya percaya sama diri saya sendiri. Tidak boleh. Kewajiban antum adalah
sandarkan hatimu kepada Allah. Hatta dalam sholat, dalam ibadah. Makanya Allah mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kata Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini apa? Karena ibadah itu berat, kita butuh kepada pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan akhwal Islam. Kata Rasulullah, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Salawat ini ngucapin siapa, Mas? Muadzin apa pendengar? Ini khitab untuk pendengar, bukan muadzin. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kalau kalian mendengar muadzin azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh siapa? Muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Berarti ini masih untuk siapa? Pendengar. Bukan muadzin? Bukan. Muadzin disyariatkan salawat nggak setelah azan? Tidak. Makanya yang ada di masyarakat ya habis adzan salawatan muadzinnya itu ya nggak sesuai dengan apa perintah Nabi. Kalau Nabi menyuruhnya untuk pendengar bukan muadzin ya akhwat Islam ya saudaraku seiman. Makanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab beliau Ilmu Ushul Bidah ketika menyebutkan tentang hubungan bid'ah dengan bahasa Arab dan munculnya kesalahan terkadang akibat tidak paham apa bahasa Arab. Beliau memberikan contoh salah satunya ini, Pak. Kata beliau ini khitab untuk pendengar bukan muadzin. Iya. Jadi salawat itu khusus untuk orang yang apa? Mendengar bukan muadzin. Kemudian Rasulullah menyebutkan bagaimana besarnya salawat, Pak. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. Karena sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allahu Akbar. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Dan apa makna salawat kita untuk Rasulullah SAW? Sama enggak? Salawat kita untuk Rasulullah dengan salawatnya Allah untuk kepada kita. Sama? Beda. Salawatnya kita untuk Rasulullah artinya doa. Dan salawatnya Allah untuk hambanya artinya pujian, sanjungan. Allah memuji hambanya, Masya Allah. Iya. Ini menunjukkan, Pak, betapa agungnya salawat, Pak. Makanya kita banyak-banyaklah bersalawat, akhi. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak sholawat, Pak. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min sholati alaik. Berapa yang harus aku ucapkan salawat kepada wahai Rasulullah dalam doaku? Kata Rasulullah, masyid. Terserah kamu. Kata sahabat ini, kalau begitu separuh doaku salawat. Kata Rasulullah, masyid. Fa in zitta ya fahuwa khairul lak. Terserah. Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Kalau begitu 2/3 aku akan jadikan salawat. Terserah. Kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Kalau begitu aku akan jadikan seluruhnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan tukfa hammuka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Ini, Pak, ya, keutamaannya orang sholawat. Cuman jangan sholawat, Pak, digunakan untuk keinginan dunia, Pak. Pengen mobil, sholawatin. Pengen rumah, sholawatin. Iya. Gak ada para sahabat begitu. Rasulullah pun juga gak pernah ngajarin para sahabat begitu. Ente pengen rumah, sholawat. Gak pernah Rasulullah mengajarkan begitu. Wallahi akhi, sholawat itu terlalu mulia
ya dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya dunia seperti itu. Naam, orang yang banyak bersalawat, maka dia mendapatkan dua janji tadi. Dipenuhi keinginannya, dan yang kedua yaitu diampuni apa? Dosanya. Baik, kita lanjutkan, akhi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tsumma salullaha liyal wasilah." Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Itu dalam doa yang antum sudah hafal. Apa itu? Hah? Yang ngantuk, mana yang ngantuk? Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Allahumma rabba hadhihi da'watit tam wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Nah ini. Maka siapa, kata Rasulullah, karena sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di surga yang sangat tinggi, yang tidak layak untuk didapatkan kecuali untuk seorang hamba Allah saja. Dan aku berharap orangnya adalah aku, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka siapa yang memohonkan untukku wasilah, halal untuknya syafaat. Tapi ini pun juga Pak, disyaratkan dia bertauhid. Walaupun dia misalnya memohonkan wasilah untuk Rasulullah, tapi dia berbuat syirik, dapat syafaat nggak? Enggak. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan tentang syafaat beliau, ya, apa kata Rasulullah? Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan oleh Allah syafaat. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih syafaat. Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku itu hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini syarat untuk dapat apa? Syafaat mutlak. Iya. Baik, kita masuk ke bab fadli man qala mithla ma yaqulul muadzin. Bab keutamaan orang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Artinya ini Imam Nawawi membawakan bab ini karena yang perlu antum ketahui ya, bahwa Sahih Muslim itu nggak ada judul bab, Pak. Sahih Muslim yang asli itu nggak ada judul bab. Beda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari yang ngasih judul bab Imam Bukhari sendiri. Makanya kata para ulama, siapa yang ingin tahu fikihnya Imam Bukhari, bacalah pada bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Itulah fikihnya Imam Bukhari. Adapun Sahih Muslim yang asli itu nggak ada bab-baban, langsung haddatsana hadis semuanya. Yang ngasih bab siapa? Al-Imamun Nawawi. Yang ngasih judul bab Al-Imam siapa? An-Nawawi rahimahullah. Ya. Bab keutamaan orang yang mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Apa keutamaannya? Kalau kita menjawab adzan. Dan telah kita sebutkan tentang perbedaan para ulama tentang hukum menjawab adzan. Apakah menjawab adzan itu hukumnya wajib atau hukumnya apa? Sunnah. Pendapat yang saya condong kepadanya pendapat jumhur. Bahwasanya menjawab adzan itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Dalilnya mana? Hadis yang sudah kita bacakan tadi. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan, kemudian tiba-tiba mendengar ada orang yang adzan. Dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, alal fitrah. Di atas fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah, kharaja minan nar. Keluar dari api neraka. Ternyata Rasulullah tidak menjawab.
Sehingga dijadikan hadis itu dalil oleh jumhur bahwa menjawab adzan itu tidak apa? Tidak wajib. Adapun yang tersebar di media sosial, Pak, katanya orang yang tidak jawab adzan itu nanti jenazahnya bakalan berat katanya. Lah, kalau gemuk sih ya iya mah pasti berat, Pak. Itu hadis dibikin-bikin itu, Pak. Dibuat-buat itu. Iya. Hadis 199. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه dakhalal jannah. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kalian menjawab Allahu Akbar. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu ia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengatakan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Lalu kemudian ia jawab la haula wala quwwata illa billah. Ini dia dalilnya, Pak. Bahwa itu cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ia mengucapkan muadzin hayya 'alal falah, lalu ia jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin berkata lagi Allahu akbar, lalu ia jawab Allahu akbar. Kemudian muadzin mengucapkan la ilaha illallah, lalu ia jawab la ilaha illallah, dan ia jawab itu betul-betul dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Ini dia, Pak, keistimewaan orang yang menjawab apa? Adzan. Nanti kita jawab itu betul-betul dengan keyakinan dari hati. Ketika kita ucapkan Allah, mendengar kita jawab Allahu Akbar, kita yakin Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Bahwasanya semua yang diibadahi selain Allah itu batil. Ketika kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah yang konsekuensinya kita ikuti beliau. Jadikan sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Ketika kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, sambil hati kita betul-betul tawakal kepada Allah dan kita berserah kepada Allah. Betul-betul dari hati kita. Maka pahalanya subhanallah. Kata Rasulullah dakhalal jannah. Ia masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga, Pak? Semua kita pengen masuk surga, ya akhi. Iya. Rupanya dengan menjawab adzan asal dengan hati yang yakin, ini dapat pahala yang seperti ini. Adapun kalau cuma mau adzan menjawab doang, tapi hatinya entah kemana, hatinya juga ya asal-asalan jawabnya. Yang penting jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada dia rasakan di hatinya. Tidak ada dia betul-betul merasakan kebesaran Allah.
maka tentu pahalanya sedikit dibandingkan yang ini. Makanya kata Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya tentang apa sih amal yang paling utama, kata Imam Ahmad apa? Yaitu yang paling berpengaruh di hatimu. Semakin berpengaruh di hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hadis 200. Udah Isya ya? Hah? Baik. Silakan adzan, setelah adzan kita buka tanya jawab kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Keutamaan muadzin apakah didapatkan untuk seluruh muadzin ataukah juga yang pernah adzan walaupun sekali? Kalau adzannya sekali ya keutamaannya sekali. Ya. Muadzin yang dimaksud muadzin yang panjang lehernya itu Pak, itu adalah orang-orang yang apa? Memang menjadi muadzin. Iya. Sesuai dengan lamanya. Kalau dia sampai 12 tahun, maka dapat keutamaan tadi. Kalau kurang dari itu, ya nggak dapat keutamaan tadi. Iya, disesuaikan. Apakah boleh sholawat dengan niat mengharapkan dunia, Ustaz? Misal ketika melihat rumah mewah. Akhi, kalau sholawat, antum bersolawat, niat antum hanya untuk dunia dan pengen dapat dunia saja, antum nggak dapat pahala. Mana dalilnya? Surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Ini bagi mereka yang niatnya hanya pengen dapat apa? Dunia. Merugi. Yang ada dalam riwayat itu, Rasulullah kalau melihat dunia yang membuat kita terkesan, ya, membuat misalnya seperti yang disebutkan tadi, rumah mewah, ya, Rasulullah mengucapkan apa? Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Jadi sebagian ulama, dengan saya Syekh Utsaimin, yang mengatakan disyariatkan kalau kita melihat mobil mewah, rumah megah yang membuat kita tertipu, kita ucapkan kata-kata tadi supaya kita ingat bahwa kehidupan yang hakiki itu kehidupan apa? Akhirat, Pak. Ya. Rasulullah ketika melihat kayak gitu nggak sholawat, tidak juga para sahabat, ya. Nah ini akal Islam. Yang jelas, ya, memperbanyak sholawat, niatkan yang paling utama dapat pahala yang besar, mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Perbanyak salawat, wallahi ya akhi. Satu salawat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena orang yang bersalawat, Allah bersalawat untuknya 10 kali, Allah. Itu lebih baik daripada rumah mewah, daripada kendaraan. Seharusnya itu yang terbesar di hati kita, akhi. Kita datang ke masjid, khotib sudah naik mimbar dan adzan sudah berkumandang. Lebih utama mana, sholat tahiyat masjid atau mendengarkan adzan? Hendaknya Anda sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Maka
Saat adzan berkumandang, antum segera sholat tahiyat masjid. Supaya antum bisa mendengar apa? Khutbah yang wajib. Ya, bahkan hatta ketika antum sudah masuk dan imam sedang khutbah, Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang masuk masjid namanya Sulaik. Ya. Kemudian ia duduk. Kemudian Rasulullah bertanya, Sulaik, kamu sudah sholat belum? Kata Sulaik, belum ya Rasulullah. Kum, ya, farka rakaatain watajawaz fihima. Ayo kamu berdiri, sholat 2 rakaat sana dan ringankan sholatmu. Ya, antum yang ikut kajian Sahih Bukhari di pagi hari itu anak pernah membahas secara panjang lebar perselisihan para ulama tentang masalah itu. Iya. Mengenai sholawat itu kan dianjurkan bagi pendengar, bagaimana dengan doa setelah adzan? Apakah muadzin tidak berdoa atau tanpa sholawat? Syukron. Apakah muadzin ikut mengucapkan Allahumma rabba hadhi da'watit tam? Nah ini juga sebetulnya perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan karena itu khitab untuk siapa? Pendengar. Sebagian mengatakan boleh mengucapkannya. Ya, dan itu pendapat Syekh bin Baz. Ya. Allahu a'lam. Kalau muadzin sedang adzan terus kita ngobrol, hukumnya apa Ustaz? Ya. Pertama Pak, ketika muadzin adzan, yang sangat dianjurkan adalah kita menjawab apa? Adzan. Maka yang lebih baik obrolannya diputus dulu untuk mendengar adzan dan menjawabnya penuh dari hati kita, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan tadi, Pak. Ya. Dari itu akhal Islam, saudaraku seiman, jadi adabnya kalau sedang adzan itu lebih baik obrolannya apa? Dihentikan. Ya, dihentikan. Bagaimana menjawab as-sholatu khairum minan naum? Memang ada hadis yang menyebutkan tentang jawaban as-sholatu khairum minan naum, tapi hadisnya lemah. Kalau tidak salah, jawabannya apa ya? Saya lupa. Agak lupa. Namun yang sahih adalah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Rasulullah mengatakan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Berarti kalau muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan apa? As-salatu khairum minan naum. Mana yang dijawab? Ada 2 adzan. Yang satu lokasinya jauh, yang satu lagi yang dekat dengan rumah. Yang paling jelas di telinga, Mas. Ya, dan masjidnya paling dekat. Kita jawab yang itu. Apakah salawat ini termasuk salawat yang dianjurkan oleh Rasulullah? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya belum dapat dalilnya, Pak. Iya. Ini bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuat oleh orang-orang belakangan. Yang lebih baik yang mana? Yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah sangat mencukupi. Iya, cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang Rasulullah ajarkan itu pasti berasal dari wahyu. Berasal dari apa? Wahyu. Makanya tidak ada satupun para sahabat yang membuat salawat. Pernah mendengar Abu Bakar bikin salawat lalu disebut salawat Abu Bakriyah? Atau Umar bin Khattab misalnya bikin salawat lalu disebut salawat Umariyah? Atau Uthman atau Ali? Bahkan sahabat yang paling terkenal syairnya, penyair yang luar biasa, sampai Rasul mendoakannya, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kokohkan syairnya dengan Ruhul Kudus. Siapa dia? Hasan bin Thabit. Apa pernah beliau membuat salawat? Padahal beliau penyair luar biasa, Pak. Gak pernah kita mendengar beliau bikin salawat. Kalau antum baca kitab-kitab dalam kitab-kitab hadis, ya, tentang hadis-hadis salawat, itu rata-rata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana mengucapkan salawat kepadamu, ya Rasulullah? Padahal para sahabat ahli bahasa semua, Pak. Ya, para sahabat ya banyak ahli syair Arab semuanya, Pak. Tapi ternyata mereka bertanya apa? Bagaimana bersalawat kepadamu, ya Rasulullah? Ternyata mereka tidak menggubah salawat sendiri. Jadi yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sholat maghrib kemudian sholat isya dengan satu wudhu. Namun setelah jam 9 malam, ia mendapati di tangannya ada lakban yang menempel. Besarnya sekitar seujung kuku. Yang kemungkinan lakban tersebut bisa mencegah air wudhu mencapai kulit. Apa yang harus ia lakukan? Seujung kuku itu segimana ya Pak? Segini, apa segini, apa segini? Ya. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki sedang sholat. Dan terlihat di kakinya ada sebesar dirham tidak terkena air wudhu. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Makanya kalau antum misalnya baru sadar ada bagian anggota wudhu antum terkena apa? Lakban. Sehingga akhirnya air tidak apa? Tidak masuk dan tentunya menghalangi ya air untuk ke kulit itu. Maka pada waktu itu lebih baik antum ulangi lagi, wudu lagi, sholat lagi. Iya, Allahu a'lam. Apakah bersentuhan dengan istri membatalkan wudu? Ikhtilaf para ulama. Ya. Imam Syafi'i mengatakan batal. Dalilnya ayat aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ya. Ada salah satu qiraat begitu. Sementara jumhur mengatakan tidak batal. Dalilnya hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW pernah ketika mau pergi ke masjid, beliau mencium Aisyah dulu. Lalu pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Aisyah meraba-raba. Maka Aisyah memegang telapak kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud. Sudah disebutkan Aisyah memegang, ya. Berarti itu menunjukkan tidak batal.
Karena Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Adapun ayat aulamastumun nisa itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan aulamastumun nisa artinya bersetubuh. Artinya apa? Bersetubuh. Ya. Allahu a'lam. Kalau anak berwudu karena batal wudu setelah ikut kajian, apakah harus sholat tahiyat masjid? Artinya antum keluar masjid, wudu dulu, kemudian masuk apa? Masjid. Apakah tahiyat masjid lebih baik tahiyat masjid? Lebih baik apa? Tahiyat masjid. Ya. Karena tahiyat masjid itu disyariatkan setiap kali kita masuk masjid. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia sholat sampai ia sholat apa? Janganlah ia duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.